Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Bagaimana dengan puasanya? Oh iya, alhamdulillah lancar ya. Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang tahap-tahap metode audiolingual. Jadi, Ibu mohon adik-adik, walaupun sedang puasa, mohon tetap perhatian ya. Membahas tentang metode audiolingual. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih inti, kita harus mengetahui apa itu metode audiolingual. Menurut Tarigan, audiolingual atau biasa disebut dengan istilah audiolinguisme yang diciptakan oleh Profesor Nelson Brooks pada tahun 1964, menuntut perubahan pengajaran berbahasa asing dari satu seni menjadi ilmu, yang akan memudahkan para pembelajar memperoleh penguasaan bahasa asing secara efektif dan efisien. Menurut Wicaksono dan kawan-kawan, metode audiolingual adalah suatu metode yang banyak melakukan praktik-praktik dan latihan-latihan dalam berbahasa, baik dalam bentuk dialog, khutbah, dan sebagainya. Pada metode kali ini diharapkan para siswa bisa berbicara sebagai penutur bahasa. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah. Langkah-langkah di sini, ini langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan metode audiolingual ini untuk para siswa. Yang pertama itu ada penyajian dialog. Penyajian dialog sini kita akan menyajikan suatu teks pendek yang akan dibacakan oleh guru secara berulang-ulang, kemudian siswa itu akan menyimak tanpa melihat teks yang akan dibaca. Jadi setelah yang kedua ada peniruan dan penghafalan teks. Setiap kalimat secara serentak dan siswa menghafalkannya. Di sini siswa itu akan dituntut untuk menghafal teks yang telah saya bacakan tadi. Mereka akan membacakan secara serentak tanpa melihat naskah teks tersebut. Yang ketiga itu ada penyajian kalimat yang dilatih dengan pengulangan. Jadi setiap siswa itu akan dilatih sampai mereka bisa menghafal teks yang telah saya bacakan. Yang keempat ada dramatisasi dialog atau teks yang telah dilatih, kemudian siswa akan memperagakan di depan kelas. Jadi saya akan memberikan contoh. Misalnya saya akan membacakan naskah khutbah. Di sini pertama saya akan mempraktikkan cara membaca naskah khutbah tersebut. Kemudian siswa akan menyimak seperti saya baca, seperti yang telah saya terangkan tadi pada poin pertama. Di sini siswa akan menyimak. Kemudian setelah mereka paham dan telah mereka menguasai tentang naskah tersebut, mereka akan mempraktikannya di depan kelas. Bagaimana orang akan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.